Halo Ananda Hebat, bertemu lagi dengan Rudi Hartono Channel. Salam sehat, salam semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda Hebat, apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Ya Ananda Hebat, sebelum pembelajaran kita mulai, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Halo Ananda yang hebat. Selamat datang dan selamat belajar. Tentunya belajar dari rumah bersama Pak Rudi Hartono. Halo Ananda hebat cerdas, selamat datang kembali di channel YouTube Rudi Hartono Channel. Kali ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 3 di tema 1 subtema 3 pembelajaran yang ke-6. Nah, setelah pembelajaran ke-6 ini, kita akan masuk di subtema 4. Yuk kita semangat untuk belajar. Perhatikan gambar daur hidup nyamuk berikut ini. Nah, ini ada gambar daur hidup nyamuk. Kemarin kita sudah belajar tentang daur hidup kupu-kupu, daur hidup katak. Nah, hari ini kita belajar tentang daur hidup nyamuk. Nyamuk itu berasal dari awalnya telur. Lalu telur itu menetas menjadi jentik. Jentik itu akan bertumbuh menjadi pupa. Lalu pupa akan bertumbuh lagi menjadi nyamuk dewasa. Pertumbuhan nyamuk. Nyamuk memiliki daur hidup seperti hewan lainnya. Daur hidup nyamuk dimulai dari telur. Telur nyamuk berada di atas air. Ketika sudah menetas, telur menjadi jentik-jentik. Jentik-jentik berubah menjadi pupa. Setelah beberapa waktu, pupa berubah menjadi nyamuk. Jadi, di sini kita tahu bahwa awal dari daur hidup nyamuk itu awalnya adalah telur. Nah, biasanya telur itu tidak hidup di air untuk berkembang biak. Nah, berada di atas air. Ketika sudah menetas, telur nyamuk ini akan menjadi jentik-jentik. Nah, biasanya mereka sangat senang hidup di dalam air. Nah, karena kita itu tahu nyamuk itu tidak menguntungkan bagi kita, maka kita harus memberantas nyamuk ini sejak dari jentik-jentik nyamuk. Apalagi nyamuk yang bisa menyebabkan demam berdarah. Itu kita harus mewaspadainya di dalam rumah. Jadi kalau ada genangan rumah di sekitar rumah kita, misalnya ada kaleng bekas yang ada isinya air, segera kita buang airnya supaya jentiknya tidak ada di dalamnya. Nah, makanya kalau jentik-jentik itu sudah berada di pupa dan berubah menjadi nyamuk, otomatis di sekitar lingkungan kita akan banyak nyamuknya. Tahapan perkembangan nyamuk berlangsung cepat dan terjadi pada media air. Beberapa nyamuk dapat menjadi penyebab penyakit yang mematikan. Contoh penyakit yang ditularkan nyamuk adalah demam berdarah. Penyakit demam berdarah dapat mengakibatkan kematian. Selain demam berdarah, banyak lagi penyakit lain yang ditularkan nyamuk. Salah satu penyebab berkembangnya nyamuk adalah banyaknya genangan air. Membersihkan lingkungan serta membuang benda-benda yang sudah tidak dipakai agar tidak dijadikan tempat perkembangbiakan nyamuk. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama mengingatkan masyarakat agar menjaga lingkungan melalui poster. Nah, di sini Ananda hebat, kita bisa mengajak masyarakat di lingkungan kita untuk menjaga lingkungan kita supaya bebas dari nyamuk. Misalnya, contohnya nyamuk yang menyebabkan demam berdarah. Kalian bisa membuat poster. Poster ini bisa berupa himbauan atau mengingatkan masyarakat bagaimana cara
menjaga lingkungan tetap bersih. Ananda hebat. Lakukan langkah-langkah kerja sebagai berikut. Nah, kita akan belajar mengenai poster. Poster itu apakah ya, Ananda hebat? Poster itu merupakan yang dipasang di tempat umum, bisa berupa pengumuman atau iklan atau himbauan. Nah, kita akan belajar nih bagaimana caranya. Ini adalah salah satu contoh poster ya. Ada kata-kata yang mengajak di sini. Perilaku hidup bersih dan sehat, pangkal rumah tangga sehat. Jadikan perilaku hidup bersih dan sehat sebagai gaya hidup. Nah, di sini poster ini menghimbau kita untuk selalu menjaga hidup bersih dan sehat. Nah, berikutnya adalah bentuk kelompok yang terdiri dari 5 kelompok siswa. Kalian bisa membuatnya sendiri kalau kalian di rumah ya. Diskusikan bersama kelompok informasi atau pesan yang akan disampaikan melalui poster. Diskusikan juga masalah pembagian tugas, informasi yang disampaikan di antaranya. Kalau kalian kerjanya secara kelompok, misalnya siapa yang menggambar daun hidup nyamuk, misalnya seperti itu. Siapa yang mewarnai, boleh. Nah, nanti dalam poster, informasi yang akan kalian sampaikan adalah yang pertama, gambar daur hidup nyamuk. Lalu jenis-jenis nyamuk dan bahayanya. Yang ketiga, cara mencegah perkembangbiakan. Yang keempat, hal-hal yang dapat dilakukan untuk mengurangi masalah penyebaran penyakit demam berdarah. Nah, di sini misalnya contoh supaya nyamuk itu tidak berkembang biak. Nah, adik-adik kita menguras bak mandi seminggu 2 kali atau 3 kali supaya tidak ada jentik-jentik nyamuk. Kalian bisa buat posternya nanti. Yang keempat, tuliskan semua informasi tersebut dalam sebuah karton. Kalian bisa lengkapi dengan gambar yang kalian buat sendiri. Menjaga kebersihan lingkungan adalah tugas kita semua. Kita harus saling mengingatkan untuk selalu menjaga kebersihan lingkungan. Menjaga kebersihan lingkungan perlu dilakukan agar dapat hidup nyaman dan sehat. Namun, penyampaian pesan harus dilakukan dengan sikap baik dan bahasa yang santun. Jadi, ketika kalian membuat poster itu, kalian juga harus memperhatikan bahasa yang digunakan kalian. Pesan yang kalian berikan adalah pesan yang baik dengan bahasa yang baik pula. Ya, kalau kalian membuat poster. Kalau kalian menyampaikan pesan secara lisan, kalian juga harus memperhatikan sikap kalian dan bahasa kalian harus santun kepada orang lain. Cobalah berlatih menyampaikan pesan. Tuliskan saranmu jika teman atau tetanggamu melakukan hal-hal berikut ini. Nah, di sini ada suatu permasalahan, terus kamu diminta untuk memberikan saran. Yang pertama, kamu melihat ada seorang anak yang membuang sampah sembarangan. Saran yang akan kamu sampaikan adalah, nah misalnya nih contoh, Pak Rudi membuang sampah sembarangan. Ya, Pak Rudi bisa menyarankan salah satu contoh anak yang membuang sampah sembarangan. Nah, Adi jangan membuang sampah sembarangan karena bisa membuat lingkungan kotor dan menyebabkan banjir. Buanglah sampah di tempat sampah. Jadi, Pak Rudi memberi saran kepada Adi dengan sopan dan tidak dengan cara membentak-bentak. Adi, kamu jangan membuang sampah dengan sembarangan. Nah, itu kita menggunakan bahasa yang santun ya, Ananda hebat. Itu contoh yang pertama. Lalu permasalahan yang kedua. Nah, kita lihat di sini ya. Ada halaman rumah yang sangat kotor. Permasalahannya, di sekitar depan rumah tetanggamu banyak sampah. Juga kaleng bekas berisi air hujan. Saran yang harus kamu sampaikan adalah, nah, ini saran Pak Rudi kepada pemilik rumah. Kalian bisa membuat dengan kalimat kalian sendiri. Pak, lebih baik kita membersihkan lingkungan rumah Bapak. Karena Bapak sampah yang berserakan, kaleng bekas yang berisi air hujan,
akan menjadi sarang nyamuk. Nah, itu bahasa yang baik. Sekarang kita menggunakan bahasa yang baik kepada orang tersebut, ya, Ananda hebat. Nyamuk senang tinggal di air yang tergenang. Nyamuk berkembang biak di media air. Sekali bertelur, nyamuk bisa menghasilkan ratusan telur. Jagalah lingkungan dan penampungan air di sekitarmu agar tidak dijadikan tempat berkembang biak nyamuk. Jagalah selalu kebersihan lingkunganmu untuk menjaga kesehatanmu. Nah, ini pesannya anak hebat ya. Karena kalau kita tidak menjaga kebersihan lingkungan kita, otomatis nanti kesehatan kita akan terganggu. Banyak nyamuk di mana-mana dan bisa menyebabkan penyakit demam berdarah. Sebuah rumah sakit setiap hari dikunjungi 130 orang pasien. Dalam waktu 3 hari, beberapa banyak pasien yang mengunjungi rumah sakit. Nah, di sini kita akan belajar mengenai perkalian. Masih yang kemarin ya, Ananda hebat, yaitu perkalian bersusun. Di sini perkaliannya 130 dikali 3. Lalu kita buat susun ke bawah. 130 dikali 3. Yang pertama yang kita kalikan adalah 0 dikali 3. 0 dikali 3 sama dengan 0. Lalu 3 dikali 3. Ya, 3 dikali 3, 9. Pintar. Berikutnya yang kita kalikan adalah 1 dikali 3. Berapa 1 dikali 3? Ya, 1 dikali 3 adalah 3. Jadi, jawabannya adalah banyak pasien yang mengunjungi rumah sakit adalah 390 orang. Ada berikutnya, ya perkalian lagi, 412 dikali 3. Kita tulis dulu 412 dikali 3. Pertama yang kita kalikan adalah 2 dikali 3. 2 dikali 3 sama dengan 6. 1 dikali 3 sama dengan, ya, 3. 3 adik-adik, ya. 4 dikali 3 sama dengan, berapa anak Anda hebat? 12. Karena di depannya sudah tidak angka lagi, maka langsung kita tulis saja 12. Berarti jawabnya adalah 1236. Berikutnya, contoh soalnya 321 dikali 4. Yuk kita cari tahu hasilnya. 321 dikali 4. Yang pertama kita kalikan adalah 1 kali 4. 1 kali 4 sama dengan, ya betul, 4. Lalu 2 kali 4 sama dengan berapa? Ya benar, 8. Kita tulis 8. Yang terakhir 3 dikali 4 sama dengan berapa? Ya betul, pintar, 12. Karena di depannya sudah diangkat lagi, langsung kita tulis 12. Jadi hasilnya adalah 1284. Begitulah Ananda hebat untuk pembahasan hari ini di tema 1, subtema 3, pembelajaran ke-6, pembelajaran terakhir. Untuk hari besok kita sudah masuk ke tema subtema 4. Semoga pembelajaran hari ini bisa kalian mengerti semuanya. Selamat kembali di video pembelajaran berikutnya. Salam sehat, salam semangat. Terima kasih Ananda hebat. Sampai berjumpa di pembelajaran berikutnya. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Belajar dari rumah yang menyenangkan dan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.